Hai teman-teman, selamat datang di online training bersertifikat dari LND Indonesia dan ini adalah seri kecerdasan emosi bagian ketiga yang berjudul mengidentifikasi personal bias bersama saya Teira Dwayne. Di pelatihan ini saya mau langsung menyatakan bahwa jika teman-teman bisa memahami sumber-sumber bias personalnya, maka kemungkinannya akan lebih besar untuk bisa memodifikasi perilaku dan meningkatkan kecerdasan emosional teman-teman. Bagaimana jika tidak ya? Jika tidak, khawatirnya nanti teman-teman ternyata adalah penyebab segala masalah tempat kerja yang berhubungan dengan bias, prasangka, dan discrimination. Jangan sampai seperti itu, makanya ada pelatihan ini, di mana kita akan mempelajari secara singkat tentang, pertama, sumber-sumber bias, kedua, bagaimana cara mengungkapkannya, ketiga, efek-efek bias itu seperti apa, dan bagaimana personal bias jika diversuskan dengan personal empathy. Kita akan langsung dengan yang pertama ya, sumber-sumber bias. Ternyata teman-teman, yang namanya bias, prejudice, and discrimination itu merupakan pembelajaran emosional yang terjadi sejak kita masih masa kanak-kanak. Goleman bilang 2006 bahwa it's impossible to eliminate the emotion of prejudice because they are formed early in life. Jadi hampir nggak mungkin untuk ngilangin bias ini. Dan ternyata pada saat dewasa, teman-teman, bias prasangka dan diskriminasi semakin menguat karena dari kecil itu sudah ada sebentuk yang namanya stereotype. Dan tentunya lebih mudah dong untuk mendukung stereotype dibandingkan menyangkalnya. Kenapa? Karena memang pengalaman sebagian besar orang itu kan melibatkan interaksi dengan orang-orang yang mirip dirinya ya dari kecil. Sebagian besar ya. Ini artinya viewpoint kita itu seringkali unchallenged. Sehingga semakin meyakinkan bahwa stereotip kita itu bagi kita itu tuh benar pandangannya. Bahkan pada saat itu tuh tidak benar sekalipun. Agak bahaya ya. Bahkan nih ada satu nih ya, Maureen Bridget Rabotin 2011 di bukunya yang berjudul Culture Savvy, Working and Collaborating Across the Globe mengatakan bahwa eventually people's brain consistently see patterns and look for what is similar. Begitulah otak kita. Kita itu secara konsisten melihat pola dan akhirnya yang kita inginkan adalah mencari yang similar terus. Jadi akhirnya stereotip semakin kuat. Nah, di bagian ini tuh, di bagian pertama ini, kita ingin menyampaikan bahwa ternyata yang namanya memiliki bias itu manusiawi guys. It's normal. Tapi yang paling penting adalah kita mengakui ini dulu. Dan sampai bagian ini pun saya yakin teman-teman akhirnya menyadari, oh pantesan ya. Kadang-kadang aku sama orang beda itu secara otomatis di kepala itu ada prasangka gitu. Ada sedikit diskriminasi. It's okay. Kita akan lanjut ke yang kedua yaitu bagaimana cara mengungkap bias personal ini. Karena harus diungkap berarti kan sulit diungkap. Nah, berarti langkah awalnya adalah mengungkap dulu teman-teman. Dan ini perlu teman-teman lakukan di tempat kerja. Bagaimana caranya ya? Ada beberapa tips dari kami. Yang pertama, akui dulu bahwa kita ini punya bias. Saya mau langsung kasih contohnya ya. Misalnya nih, ada seorang manajer. Dia itu sadar bahwa selama ini dia cenderung ngasih tugas itu yang terutama yang berat ya, atau yang menantang tuh ke karyawan laki-laki terus. Karena mereka berasumsi bahwa mereka ini pasti lebih mampu menangani tekanan. Tapi lama-lama setelah ikut pelatihan ini kayaknya ya si manajer itu mengakui bahwa itu kan bias ya. Coba deh sekarang aku ambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua karyawan terlepas dari gender itu diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Keren banget. Akui bahwa kita punya bias. Yang kedua ya,
Kita kan sering bercakap-cakap dengan banyak orang. Nah, dari percakapan tersebut paling baik adalah review secara internal. Contoh ya, seorang sales eksekutif, dia suka kirim email, kirim chat ke banyak klien. Kemudian, conversation yang sudah dia kirim itu, setiap periode dia cek. Apakah selama ini ada pola bahasa yang menunjukkan bias tertentu terhadap klien dari latar belakang tertentu? Misalnya, aku formal ke yang mana ya? Terus aku ada yang kurang ramah nggak sih ke kelompok tertentu? Apalagi kalau kelompok minoritas. Nah, itu perlu dilakukan. Review percakapan internal. Untuk mengungkap, oh kita tuh ada bias ya ke kelompok ini. Gitu. Sekali lagi, normal ya. Yang penting lakukan ini. Dan yang ketiga adalah, kalau bisa, coba melipir gabung ke Employee Resources Group. ERG ini kan adalah kelompok kecil di perusahaan yang terdiri dari karyawan-karyawan dari latar belakang atau interest yang sama, yang secara mandiri mereka bikin klub gitu. Misalnya ada karyawan klubnya staff, klub penyanyi, klubnya DW atau daily worker, atau klub anak MT. Nah, contoh ya, kita misalnya nih melipir gitu ke pertemuannya klub para MT. Untuk apa? Untuk belajar lebih banyak tentang tantangan yang dihadapi oleh mereka di perusahaan ini. Terus bagaimana kita bisa mendukung mereka lebih baik. Karena kita tahu kan MT itu adalah masa depan perusahaan jika dikelola dengan baik. Yang keempat, jangan lupa, tentunya ini dasar banget ya, cari feedback secara rutin. Misalnya, kalau teman-teman seorang leader, kumpulin anggota tim setiap periode, kemudian tanya ke mereka, guys, selama ini dalam gaya kepemimpinan saya ada nggak sih yang sengaja atau nggak sengaja ya, entah perilaku saya atau bahasa saya yang menciptakan bias dan membuat salah satu dari kalian atau beberapa orang dari kalian tuh merasa dikecualikan. Kasih tahu ya ke saya. Keren banget pemimpin seperti ini. Yang kelima ya, atau tips ya, bukan contoh, maaf. Yang kelima adalah jangan lupa evaluasi tindakan setiap hari. Misalnya, setiap habis interaksi dengan rekan kita, dengan klien, dengan siapapun, kemudian kita kembali ke meja, coba luangkan waktu sejenak untuk merenungkan tadi yang saya katakan, perilaku saya, bahasa tubuh saya, itu ada nggak yang didasarkan pada bias? Oh iya ya, tadi aku nanyanya kayaknya cenderung terlalu mengarah ke etnisnya dia. Aduh, next time aku tidak seperti itu lagi. Gitu. Yang keenam tipsnya, jangan lupa proaktif mengenali kemampuan orang, terutama kepada karyawan-karyawan muda. Misalnya ya, yang pemimpin yang seumuran saya, umur 50. Terus kita ini punya bias terhadap karyawan yang muda karena kita merasa mereka kan kurang berpengalaman. So, ada karyawan baru masih muda juga. Kita tuh yang, aduh, di tim gue lagi. Nah, alih-alih bertahan dengan bias tersebut, orang tersebut, pemimpin itu akhirnya menyadari, oke, ini bias. Sekarang gue mau coba, ini anak muda ya, kira-kira keunikan dia apa ya? Dia datang dari latar belakang apa ya? Universitas apa, jurusan apa. Wah, berarti ada keterampilan unik nih yang dia miliki. Kira-kira itu bisa digunakan olehnya untuk berkontribusi di tim ini seperti apa ya? Akhirnya didekati. Dengan secara proaktif kita melakukan itu sebagai pemimpin yang mungkin usianya di atas rata-rata ya, lebih tua dibandingkan yang lainnya. Yang ketujuh nih, yang terakhir. Jangan lupa kalau ngelihat ada teman, kolega yang berasal dari latar belakang entah budaya, pendidikan, atau daerah yang beda banget dibandingkan sebagian besar karyawan di perusahaan kita, terus kelihatan kayak terisolasi gitu, coba deh inisiatif, dekati, ajak makan siang, kenalin ke karyawan lain, dan pastikan ia itu diterima dan merasa dilibatkan di perusahaan ini. 7 tips itu keren semua. Itu adalah 7 tips untuk mengungkap bias personal kita. Dan sekarang kita masuk ke efek-efek bias. Jika 7 hal yang tadi tidak dilakukan, maka teman-teman itu harus menyadari bias itu bisa destruktif.
prasangka itu bisa menghancurkan. Karena sekarang ini zamannya zaman viral ya. Misalnya kita tidak sengaja atau dengan sengaja memperlakukan karyawan tertentu menggunakan bias kita. Orangnya tersinggung. Kemudian kalau cuma posting di sosial media, oke, itu mempengaruhi reputasi perusahaan. Akhirnya ketika mau rekrutmen karyawan terbaik, perusahaan kita nggak laku. Employer brandingnya turun banget. Di dalam juga kinerja turun karena ada isu itu. Engagement turun juga. Dampaknya jadi negatif terhadap rekrutmen dan retensi. Tapi lebih parah lagi kalau anak itu menaikkan ke ranah hukum. Kerugian finansial untuk perusahaan bisa terjadi. Nah, di bagian ini lebih khusus kepada teman-teman yang memiliki peran kepemimpinan di perusahaan, bagaimana ya langkah lanjutannya untuk mengelola bias di tempat kerja. Ada 5 kategori usaha yang setiap kategori nanti akan dijelaskan dengan contoh. Kategori pertama, perhatikan bahasa yang digunakan, analisis proses rekrutmen. Yang ketiga adalah evaluasi peluang dan pengembangan karir. Keempat, coba amati dinamika tim dan interaksi. Dan kelima, jangan lupa gunakan data. Kita bahas satu persatu. Perhatikan bahasa yang digunakan. Waspadai penggunaan kata-kata yang mengeneralisasi kelompok tertentu. Ada beberapa frase-frase yang harus dihindari. Misalnya, semua orang juga tahu kok bahwa bla bla bla. Nah, ini tuh sangat prejudice banget gitu. Prasangka banget kepada orang yang kita ajak bicara. Sebaiknya kita gunakan kata ya, sebagian orang taunya adalah. Jadi ada kata sebagian itu kayaknya lebih aman, teman-teman, dibandingkan semua orang juga tahu kok. Jadi kesannya tuh kayak lu aja yang nggak tahu gitu. Tapi kalau pakai sebagian kan, ya sih. Tapi sebagian orang sih tahu sih. Dan sebagian memang ada yang belum terinformasikan. Seperti itu. Jadi pakai kata sebagian itu penting banget. Begitu juga dengan wanita kan biasanya pakai kata sebagian tuh akan lebih kurang biasnya. Yes, sebagian wanita memang ada yang kurang kuat. Tapi sebagian lagi banyak yang lebih kuat dari pria. Gitu. Atau orang tua kan cenderung. Sekali lagi, pakai kata sebagian itu akan lebih netral. Tapi kalau tidak, nanti bisa menunjukkan bias yang tidak kita sadari. Masih diperhatikan bahasa yang digunakan ya. Perhatikan komentar kita dan pertanyaan kita yang tampaknya sepele tapi dapat menyiratkan bias terhadap ras, gender, agama, orientasi seksual, dan identitas lainnya. Sekali lagi, misalnya nanya ke cewek nih, kamu yakin bisa nanganin pekerjaan kayak gini? Hello? Lu nggak tahu aja kalau cewek itu zaman sekarang banyak juga yang lebih kuat dari pria. Tapi banyak juga pria yang lebih kuat dari wanita gitu. Makanya bahasa kamu yakin bisa menangani pekerjaan seberat ini kepada wanita itu sangat prejudice ya, prasangka banget. Dia pikir wanita yang di depannya dia itu lemah. Tidak semua wanita lemah, tidak semua wanita kuat. Seperti itu. Nah, atau juga hati-hati mengomentari aksen seseorang dengan cara yang merendahkan. Misalnya, medok banget sih lu. Bahaya ya teman-teman. Kalaupun mau bilang medok, pastikan Anda udah akrab dengan ada yang bercanda dan bilang bahwa itu tuh lucu dan menghibur. Gitu. Misalnya udah akrab. Ya ampun, tiap kali lu ngomong tuh medok, aku tuh seneng deh, lucu. Nah, beda ya gitu. Tapi kalau caranya merendahkan seperti yang pertama tadi itu kurang baik. Itu adalah 2 contoh tentang perhatikan bahasa yang digunakan. Sekarang yang berikutnya kategori analisis proses rekrutmen. Coba lihat nih, para pemimpin, apakah ada kriteria perekrutan yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya, persyaratan pengalaman kerja yang nggak relevan atau preferensinya itu untuk lulusan universitas tertentu. Karena ini dapat secara tidak sengaja menciptakan bias. Jadi hati-hati. Begitu juga masih tentang analisis proses rekrutmen, apakah perusahaan itu hanya mencari kandidat dari sumber-sumber yang homogen
Karena mencari kandidat dari beragam latar belakang dan platform itu dapat membantu mengurangi bias di perusahaan kita. Itu ya, analisis proses rekrutmen. Masih analisis proses rekrutmen juga, coba lihat juga pada saat pertanyaan wawancara diberlakukan kepada kandidat. Apakah pertanyaannya sama untuk semua kandidat? Itu lebih baik. Tapi kalau beda ya, ke kandidat yang ini pertanyaannya begini, ke kandidat yang ini pertanyaannya begini. Itu bisa jadi tanda bias juga. Jadi seragamkan pertanyaan wawancara untuk semua kandidat. Jadi ada pertanyaan seragamnya. Nah, pertanyaan lanjutannya nanti disesuaikan sama jawaban dari si kandidat terhadap pertanyaan standar tadi. Gitu. Sekarang kita maju ke kategori berikutnya, yaitu evaluasi peluang dan pengembangan karir. Untuk para pemimpin, coba cek apakah ada kelompok tertentu yang secara konsisten dipromosikan lebih cepat atau lebih sering daripada yang lain. Ayo, jika ada mungkin di sana ada bias yang mempengaruhi keputusan promosi. Hati-hati. Masih tentang peluang dan pengembangan karir, coba lihat penugasan proyek. Apakah didistribusikan secara merata atau ada kecenderungan untuk ngasih proyek yang lebih keren dan bergengsi itu pada kelompok tertentu? Hati-hati ya. Sama yang terakhir tentang peluang dan pengembangan karir adalah apakah semua karyawan memiliki akses yang sama ke peluang pelatihan dan pengembangan? Perlu di-review. Kategori keempat, amati dinamika tim dan interaksi. Cek para pemimpin, apakah ada individu atau kelompok yang pendapatnya secara konsisten itu diabaikan atau tidak dihargai? Hati-hati. Kemudian, apakah ada pola komunikasi yang menunjukkan bias? Misalnya, ada yang sering nyela atau sering nyuekin di tim Anda? Periksa dan atasi. Dan perhatikan bahasa tubuh Anda, bahasa tubuh anggota-anggota yang senior, dalam hal kontak mata kepada orang lain, ekspresi wajah, postur tubuh. Jangan sampai kita sebagai leader pada misalnya kelompok minoritas itu kalau mendengarkan tuh ini. Tapi kepada yang lain beda ya. Ini tuh bisa jadi petunjuk tentang bias yang tidak disadari. Jadi cek bahasa tubuh Anda ya teman-teman. Dan kategori terakhir adalah gunakan data. Coba analisis data kinerja karyawan. Lihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam evaluasi kinerja, dalam tingkat retensi, atau tingkat promosi di antara berbagai kelompok. Ini harus diperiksa dengan hati-hati. Jangan lupa juga lakukan survei anonim untuk mengumpulkan umpan balik dari karyawan tentang pengalaman mereka di tempat kerja dan persepsi mereka tentang bias di tempat kerja. Apakah ada, kecil, sedang, besar, atau ekstrim? Intinya, penting untuk disadari bahwa bias itu seringkali tidak disadari. Makanya kita secara aktif harus mencari dan mengatasi bias supaya bisa menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua orang. Itu adalah bagian ketiga ya, efek-efek bias. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir tentang personal bias versus personal empathy. Goldman bilang bahwa ketika seseorang menunjukkan empati, yang merupakan satu dari 5 kompetensi kecerdasan emosional, biasanya mereka menunjukkan 3 jenis empati yang berbeda. Dan perbedaannya cukup jelas. Kita lihat satu persatu ya. Ada yang disebut dengan cognitive empathy, ada yang disebut dengan emotional empathy, ada yang disebut dengan empathetic concern. Cognitive empathy itu kemampuan memahami perspektif orang lain, memungkinkan kita untuk menjelaskan diri sendiri dengan cara yang bermakna. Kalau emotional empathy, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, untuk mengembangkan dan melatih orang lain ini penting banget ya. Dan untuk berinteraksi dengan para stakeholder juga ini penting banget. Serta untuk membaca dinamika kelompok sama pentingnya. Emotional empathy. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya.
Yang ketiga adalah empathetic concern. Kemampuan untuk merasakan apa yang dibutuhkan seseorang dari orang lain. Ini akan memungkinkan kita untuk bisa merasakan tidak hanya bagaimana perasaan orang tersebut, tapi juga apa yang mereka butuhkan dari kita. Sehingga akhirnya kita bertanya, menawarkan bantuan. Empathetic concern. Kita contoh-contohnya ya. Contoh kognitif empati nih. Misalnya, ada seorang IT manager, dia itu ngelihat timnya kok kesulitan mengadopsi sistem baru. Terus kalau dulu kan sebelum dia empati ya, dia itu mikirnya adalah, tim gua nggak mau berubah. Tapi sekarang dia ingin meningkatkan empati dengan cara, coba aku berusaha memahami perspektif mereka ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bicara dengan anggota tim, ngumpul, nanya, kekhawatirannya apa tentang penggunaan sistem baru ini. Terus apakah ada pelatihan yang kurang memadai dari kami? Terus gimana nih dampaknya ke beban kerja kalian? Akhirnya dia paham tuh setelah mendengarkan, akhirnya dia menyesuaikan strategi implementasinya, ngasih pelatihan tambahan sesuai dengan yang ditargetkan, dan mengkomunikasikan manfaat sistem baru ini secara lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Itu contoh yang pertama, kognitif empati. Contoh kedua ya, ada seorang product designer tentang kognitif empati juga. Dia mencoba memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Apa yang dia lakukan? Riset, wawancara, pengujian prototipe untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana pelanggan berpikir tentang produknya dan merasakan tentang produk itu. Akhirnya melalui banyak cara tersebut, riset, wawancara, dan pengujian prototipe, dia tuh paham perspektif pelanggan dan akhirnya dapat merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Jadi dari dua contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kognitif empati ini ciri khasnya adalah melakukan pendekatan yang sangat intelek, ya. Menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang ilmiah, ya. Sekarang kita lihat contoh kedua ya, yaitu emotional empathy. Akan ada dua contoh juga. Misalnya, kita ngelihat nih ada rekan kerja kita tuh yang kok murung dan lesu ya. Akhirnya kita deketin. Kita tanya, kamu kenapa? Aku lihat 3 hari terakhir kayak murung dan lesu. Akhirnya dia cerita tuh masalah pribadinya. Kita dengerin penuh perhatian. Kita angguk-angguk. Oh gitu ya. Ya ampun, ternyata kamu lagi banyak masalah keuangan ya. Ya ampun, ya ampun. Ih, pantesan ya. Kamu kayak sedih terus. Tiap hari kerjanya lesu. Tuh, kita nunjukin kita paham, kita ngerasain kesedihannya. Kalau perlu kita nawarin dukungan, nawarin bantuan. Emotional empathy. Contoh kedua di emotional empathy misalnya. Ada pemimpin nih. Dia ngelihat timnya itu kayak, loh kok gue rasain kayaknya moral tim itu lagi rendah nih. Gara-gara kemarin ada proyek besar yang tertunda. Akhirnya memang dia fokus pada solusi ya. Bagaimana untuk membuat tim kita ini walaupun proyek besar tertunda tapi pekerjaan tetap lancar gitu. Tapi ia juga mencoba memvalidasi dan memahami perasaan dari frustrasi dan kekecewaan yang dirasakan oleh anggota tim. Caranya adalah dia kumpulin tuh, guys, thank you ya atas kerja keras kalian selama ini. Kemudian kasih kata-kata penyemangat. Memang proyek besarnya tertunda, tapi tenang teman-teman. Kalian sudah bekerja keras dan manajemen sudah menotis itu. Nanti jika ada proyek besar berikutnya, saya pastikan kita akan mendapatkan prioritas utama. Ya, sehingga segala insentif yang sudah dijanjikan tetap akan kita dapatkan. Jadi semangat ya guys. Tuh, di emotional empathy, dari dua contoh itu, kalau saya ekstrak ciri-cirinya adalah lebih menggunakan pendekatan hati ya. Pendekatan hati manusiawi, ngomong langsung, human touch yang impeccable. Sekarang kategori ketiga, empathetic concern. Contoh pertama, seorang mentor atau coach ya, dia memperhatikan bahwa mentinya atau coachnya itu kok kayak kesulitan mengelola time manajemennya. Nah, memang sih kalau di mentoring kan boleh ngasih nasihat, kalau di coaching kan nggak boleh ya. Nah,
Tapi daripada ngasih nasihat tuh, akhirnya ia mencoba memahami akar masalahnya dulu. Daripada langsung ngasih nasihat kan. Yang dia lakukan apa? Dia tanya dulu. Kamu selama ini menghabiskan waktunya lewat kegiatan apa aja? Oh gitu, oke. Kalau kamu nggak bisa kelola waktu itu, hambatannya apa aja sih tentang pengelolaan waktu kamu? Terus kalau ada yang bisa saya bantu, kira-kira kau pengen bantuan apa dari saya tentang pengelolaan waktu itu? Nah, akhirnya dia dapet ya informasi dari si menti atau si coachnya, akhirnya menawarkan saran sama dukungan yang lebih spesifik dan relevan tentang manajemen waktu yang dipersonalisasi dan tidak lupa menyediakan sumber daya yang mungkin berguna buat si menti atau si coachnya itu. Itu empathetic concern untuk contoh pertama. Contoh terakhir ya, empathetic concern. Seorang HR manager nih, dia ngerasa bahwa kok banyak karyawan yang stres sama kelelahannya akhir-akhir ini. Nah, sebenarnya kan tinggal ngasih program kesehatan ya. Kayak bikin program massage, program MCU, dan sebagainya. Tapi sebelum melakukan itu, ia lakukan dulu survei kepada semua karyawan. Apa aja sih faktor stres akhir-akhir ini yang paling signifikan? Surveinya dikumpulin datanya, dari hasilnya dia akhirnya bisa merancang program yang lebih spesifik. Seperti misalnya ada fleksibilitas jam kerja, ada opsi remote work, kemudian juga ada peningkatan fasilitas. Misalnya, boleh ada fasilitas penitipan anak loh di kantor. Tuh ya. Jadi, di empathetic concern ini, ciri khasnya kalau kita ekstrak adalah nanya dulu setelah kita spotting the gejala gitu. Wah, ada gejalanya nih. Daripada kita langsung ngasih ide, nasihat, saran atau menyediakan sesuatu, tanya dulu. Ketiga jenis empati ini saling terkait dan melengkapi, dan idealnya kita harus memiliki ketiganya guys, supaya bisa berinteraksi dan bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Nah, dari bagian terakhir ini, kita bisa menyimpulkan ya bahwa ternyata empati itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan dan bisa mengatasi bias. Dengan latihan dan self-awareness, salah satunya tadi ya mengungkap bias kita dan sebagainya, kita akhirnya bisa meningkatkan kemampuan untuk berempati dan membangun hubungan yang lebih baik di tempat kerja. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan, jadilah seorang profesional yang berani mengakui bias personalnya, kemudian dirubah menjadi empati. Selesai sudah seri kecerdasan emosi bagian ketiga, yaitu mengidentifikasi personal bias. Dan sekarang waktunya Anda untuk mengisi online test dengan cara scan QR atau tulis di address bar di browser Anda www.bit.ly/huruf besar semua LDI-SKE03. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan email otomatis yang memberikan petunjuk bagaimana caranya mendapatkan sertifikat yang bentuknya seperti ini. Saya Teira Duen dari LND Indonesia mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti pelatihan ini, seri kecerdasan emosi yang ketiga.